Pilpres 2024 nomor urut 1, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, berkunjung ke Kabupaten Tuban pada Jumat 29 Desember 2023 siang. Pasangan Capres-Cawapres diusung PKB, PKS, dan Partai Nasdem dalam koalisi perubahan itu menyapa ribuan pendukungnya di Kompleks Yayasan Ma'had Bahrul Huda Tuban. Di Kompleks Yayasan milik mantan Bupati Tuban, Fathul Huda tersebut, Amin bicara banyak hal. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Yusuf Alfazikin, Tribun Mataram untuk Anda. Rekan Yusuf Alfazikin, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih Justina dan selamat siang untuk Tribuners semuanya. Jadi betul bahwa pasangan Capres-Cawapres 2024 yakni Anies Muhaimin atau Amin telah berkunjung ke Kabupaten Tuban pada Jumat 29 Desember 2023 kemarin. Nah, adapun mereka berkunjung dalam acara halakoh dan dialog kebangsaan ya di Kabupaten Tuban, tepatnya berlokasi di Kompleks Yayasan Ma'had Bahrul Huda Tuban. Nah, adapun ada banyak sekali soal gagasan ataupun materi yang disampaikan oleh Amin dalam kunjungan tersebut saat menemui para pendukungnya yang jumlahnya ribuan tersebut. Namun yang paling menjadi konsentrasi yaitu ada tiga gitu. Nah, tiga itu adalah pertanian, pangan, hingga pendidikan. Nah, Pak Anies Baswedan atau capres dari Amin menyampaikan bahwa masalah soal pertanian itu dia akan paling konsen terkait dengan pupuk gitu. Karena apa? Karena masalah pertanian itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama pupuk, kedua pupuk, ketiga pupuk. Dia berseloroh seperti itu ya pada waktu mengunjungi masa pendukungnya di Tuban. Nah, untuk solusi terhadap pupuk atau solusi di bidang pertanian ini, Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan melakukan banyak hal ya terkait dengan masalah pupuk tersebut. Nah, namun salah satunya adalah ketika Anies Baswedan dan Imin ini memimpin Indonesia mendatang, Amin akan membuat pabrik pupuk sebanyak-banyaknya begitu. Nah, selain itu tentu juga bakal ada koordinasi dengan para stakeholder terkait agar masalah mengenai pupuk ini bisa diusut dan ditemukan solusinya begitu. Nah, selain pertanian, Anies Baswedan juga bicara soal pangan gitu. Nah, soal pangan ini masalahnya adalah terkait dengan rantai efisiensi ya, antara petani sampai ke konsumen begitu. Anies Baswedan mengungkapkan selama ini di Indonesia antara produsen yakni petani ke konsumen ini sangat tidak efisien begitu. Itu menyebabkan harga sembako atau komoditas pangan itu sangat mahal, namun petani tidak untung. Yang untung justru adalah para tengkulak atau yang menengahi antara petani dan juga konsumen. Nah, ketika Amin akan memimpin Indonesia kelak, sistem dari hulu ke hilir atau dari petani ke konsumen itu akan diefisienkan sehingga ketika komoditas pangan atau sembako misalnya mengalami kenaikan, yang untung adalah petani bukan tengkulak gitu. Nah, selain pangan tadi juga ada Anies Baswedan mengemukakan gagasannya soal pendidikan begitu, terutama soal tenaga pengajar atau guru. Nah, soal guru ini Anies Baswedan dalam kunjungan ke Tuban menyoroti adanya guru honorer yang sebelumnya mengajar di sekolah swasta, namun ketika mengikuti seleksi P3K dan lolos, para guru honorer tersebut dipaksa ya atau diharuskan atau diwajibkan untuk meninggalkan sekolah swastanya dan mengajar ke sekolah negeri begitu. Nah, menurut Anies Baswedan hal itu harus diubah begitu. Karena apa? Karena sekolah negeri maupun sekolah swasta harusnya mendapat porsi yang sama soal guru PPK ini. Tidak bisa semerta-merta guru PPK hanya mengajar di sekolah negeri saja, sementara di sekolah swasta tidak diperbolehkan. Anies Baswedan juga menandaskan bahwasanya sekolah swasta dan sekolah negeri ini sama-sama baik tujuannya. Bahkan sekolah swasta ini merupakan mitra strategis dari pemerintah ya, terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa atau
mencerdaskan generasi bangsa begitu. Nah, kalau dari Muhaimin sendiri, ya ini wakilnya tidak banyak mengatakan suatu gagasan ya dalam acara di Yayasan Komplek Ma'had Bahrul Huda Tuban ini. Dia hanya berkali-kali menegaskan bahwasanya isu terkait dengan Anies Baswedan yang merupakan Islamis radikal atau Islamis garis keras itu sangatlah tidak benar. Nah, salah satu buktinya adalah Anies Baswedan saat ini telah menjadi pasangannya dalam Pilpres 2024 ini, yang mana sudah berbaur lah atau sudah berkumpul atau sudah sepemahaman dengan PKB, dengan NU, dengan Nahdliyin, yang mana sangat tidak sepakat ya atau berlainan dengan Islamis radikal gitu. Nah, namun di lokasi selanjutnya, yakni di Mangrove Center, di mana hanya Caimin saja yang mengunjungi tanpa Anies Baswedan. Nah, Caimin ini mengatakan banyak hal, namun banyak hal tersebut tetap saja seputar pangan, pertanian, pendidikan, sebagaimana diutarakan oleh Anies Baswedan di lokasi yang pertama ini. Demikian Justina yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, rekan Yusuf Alfazikin, wartawan Tribun Mataraman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1. Umurnya dan terus menjadi pengayom bagi kita semua. Wabil khusus tuan rumah Kiai Haji Fathul Huda. Semoga beliau terus menjadi penjuru di Tuban ini. Jangan ngertos mboten penjuru. Amin, mboten ngertos pripun. Penjuru apa penjuru itu? Hah? Petunjuk jalan. Ibu-ibu kalau anak-anaknya baris di sekolah itu, baris tuh, itu ada yang pojok kanan depan. Itu namanya penjuru. Pojokan depan itu penjuru. Kalau penjurunya serong kanan, barisannya serong kanan. Kalau penjurunya serong kiri, barisannya serong kiri. Penjuru itu artinya penentu. Kalau beliau kanan, semua kanan. Beliau kiri, semua kiri. Beliau sekarang 1 apa 2 apa 3? 1 apa 2 apa 3? Maka insya Allah semua. Jadi semoga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.